Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang kegiatan ekonomi yang lain. Kegiatan sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan produksi. Nah, sedangkan kegiatan ekonomi itu ada tiga. Pertama produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Oke, sebelum kita lanjut, maka kalian seperti biasa harus tahu tujuan pembelajaran kita agar kita fokus pada materi pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah 1. Menjelaskan pengertian kata distribusi. Kemudian yang kedua, mengungkapkan tujuan orang melakukan distribusi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan dan memberi contoh tentang distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Kita tahu bahwa distribusi ini jelas ada hubungannya dengan produksi. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan dari pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Nah, sebagus apapun barang hasil produksi tidak ada gunanya kalau barang tersebut tidak dapat dinikmati oleh konsumen. Nah, hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut dengan distribusi. Oke, kita bahas tujuan pembelajaran satu persatu. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian kata distribusi. Nah, jadi kegiatan distribusi itu adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain itu, pengertian distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Siapa yang melakukan kegiatan distribusi? Nah, kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi atau perantara. Nah, itu. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Nah, itu pengertian yang pertama. Kalau perorangan sudah jelas ya. Jadi yang menjualnya itu perantaranya itu antara orang dengan orang. Kalau lembaga kan bisa pasar, itu adalah lembaga. Toko juga. Kalau toko bisa perorangan ke perorangan, bisa sebagai agen juga bisa. Nah, itu. Sekarang tujuan pembelajaran yang kedua. Kalian harus dapat menyebutkan apa tujuan orang melakukan distribusi. Nah, tujuan orang melakukan distribusi antara lain. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Kemudian yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Nah, oke, itu tujuan orang melakukan kegiatan distribusi. Lalu kita bahas tujuan pembelajaran selanjutnya. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Nah, cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah distribusi langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Bagaimana sekarang distribusi langsung? Distribusi langsung itu adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen.
Contoh yang langsung, pedagang sate. Dia kan sebagai orang yang memproduksi barang, menjual sate atau menjual barangnya kepada konsumen. Tidak ada perantara. Nah, banyak contohnya ya. Jadi kalau yang mengolah langsung dijual kepada konsumen, berarti itu distribusi langsung. Dialah yang langsung menyalurkan barangnya. Kemudian yang kedua adalah distribusi semi langsung. Nah, sistem distribusi ini dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Jadi ini melalui perantara ya, ada perantaranya dulu, tidak langsung kepada konsumen. Bisa dipahami ya, jadi ada perantara. Jadi si barang tidak langsung kepada orang yang akan membeli, tapi ada perantara dulu. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Atau misalnya begini, ibu rumah tangga home industry di rumah suka membuat keripik dari singkong. Nah, dia kan berfungsi sebagai produksi, melakukan kegiatan produksi. Kemudian datang para pedagang untuk menjualkan barang-barangnya itu, hasil keripiknya itu kepada pembeli. Nah, si pedagang itu adalah sebagai perantara bagi si ibu yang memproduksi keripik. Ya, jadi kalau langsung itu si ibu berarti langsung menjual barangnya. Kalau yang semi langsung, si ibu menyuruh menjual pedagang lain untuk menjualkan barangnya supaya laku, supaya sampai ke pembeli. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu distribusi tidak langsung. Ini sudah jelas ya, yang namanya tidak langsung berarti ada beberapa tahapan dari produksi kepada konsumen. Sistem distribusi ini dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Jelas ya, ini berarti misalnya pabriknya ada di Jakarta, ternyata sampai ke Sukabumi. Itu kan melalui berbagai macam agen ya. Misalnya dijual dulu ke agen, di agen dikirim ke grosir, dari grosir baru pedagang-pedagang kecil membeli untuk dijual lagi di warungnya. Nah, itu ya, berarti distribusi tidak langsung. Nah, kegiatan distribusi itu cukup singkat. Semoga kalian lebih paham tentang kegiatan distribusi ini. Mari kita masuk pada sesi evaluasi. Seperti biasa, evaluasi tidak jauh dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa arti kata distribusi? Yang kedua, apa tujuan orang melakukan kegiatan distribusi? Yang ketiga, jelaskan dan beri contoh tentang distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Nah, di sini ada kata jelaskan. Berarti kamu harus menjelaskan dulu. Distribusi langsung adalah, kemudian beri contohnya. Semi langsung adalah, beri contohnya. Semi tidak langsung adalah, beri contohnya. Begitu ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas kegiatan ekonomi lainnya, yaitu tentang kegiatan konsumen. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.